Jadi waktu aku scrolling websitenya KDE Application, aku tak sengaja bertemu dengan aplikasi Conqueror. Conqueror sendiri itu adalah sebuah aplikasi browser yang dibangun oleh KDE. Browser ini menggunakan mesin bernama KHTML. Nah, di browser zaman sekarang kalian juga akan menemukan mesin KHTML seperti pada browserku ini. Karena sejatinya browser zaman sekarang itu adalah turunan dari KHTML. Dimulai dari Apple yang fork KHTML menjadi WebKit yang menjadi dasar dari browser Safari dan sempat menjadi mesinnya Google Chrome. Tapi pada akhirnya Google Chrome memfork WebKit menjadi Blink, dan Blink itulah yang menjadi fondasi dari Chromium yang menjadi mesin dari kebanyakan browser zaman sekarang. Di samping itu, KDE juga mengembangkan browser bernama Falcon. Falcon sendiri menggunakan mesin dari Chromium Google yang di fork lagi menjadi Qt Web Engine kalau nggak salah namanya. Jadi KDE punya dua browser sekaligus yang sama-sama di maintenance hingga saat ini. Ini terakhir rilisnya aja tanggal 5 Februari kemarin. Begitu juga dengan Falcon yang masih aktif dirilis hingga sekarang. Menarik sekali ya, browser dari zaman 2000-an sepelantaran dengan Internet Explorer masih aktif hingga sekarang. Nah, karena itu kita bakalan coba hari ini seperti apa browser itu pada zaman sekarang. Apakah masih bisa digunakan seperti sebagaimana mestinya atau emang sudah nggak bisa digunakan apa-apa lagi. Oke, Conqueror-nya sudah terinstall, mari kita coba jalankan. Aku sendiri juga masih baru pertama kali coba browser ini, jadi kurang tahu apa-apa. Dan beginilah penampakan awal dari browser Conqueror ini. Di bagian atas ada tab yang kayak gini. Ini gak ada tab untuk buat pindah-pindah situs ya kayak gini tampilannya. BTW ini gak cuma jadi web browser, tapi dia juga jadi file explorer ya, bisa dibilang, karena kita bisa akses dokumen-dokumen kita melalui browser ini. Dari tampilannya dia persis dengan aplikasi file manager Dolphin, karena emang pada dasarnya Dolphin itu menggantikan Conqueror ini. Kita bisa buka folder desktop di sini dan lain-lain. Nah, setelah dari sini cara balik ke menu utamanya, oh gini. Oh, nggak ada menu utamanya ternyata. Kita langsung dibawa ke websitenya KDE saat mencet tombol home ini. Tapi yang menarik sih, emang browser ini masih bisa digunakan di zaman sekarang meski sudah tua banget engine ini dan di fork berkali-kali. Tapi kita coba akses website modern seperti YouTube, apakah dia masih bisa merender website YouTube. Soalnya browser seperti Mozilla Firefox aja di versi ESR yang di Windows 7 aja tampilannya sudah acak-acakan sih. Untuk Gecko-nya yang udah cukup up to date, kalau di sini nggak tahu sih apakah masih sama atau enggak. Di sini tampilannya masih rapi ya. Nggak seperti Mozilla Firefox di Windows 7 yang ESR. Di sini kita bisa lihat di sini masih ada gapnya. Kalau di Windows 7 itu aku nemuin itu udah nggak ada gapnya lagi. Jadi tampilan websitenya itu rusak gitulah. Tapi kalau di sini ya masih berjalan dengan baik. Atau kita coba putar video, mungkin short, dan masih bisa dipakai untuk nonton video YouTube ya ternyata ya. Ya cukup mengejutkan lah. Engine dari browser ini masih layak banget untuk dipakai. Dan ini ada dua top bar ya di sini ya. Ada untuk masukin link, ada untuk mencari ke mesin pencari. Jadi kalau kita masukin kata apapun di sini, dia bakal jadi website. Sementara kalau kita mau cari sesuatu, kita harus dari sini. Jadi nggak kayak browser modern yang cuma jadi satu bar kayak gini, dia malah jadi dua bar kayak gini. Ya ini memang browser zaman dulu seperti ini. Kalau nggak salah Google Chrome yang membawa fitur menjadi satu bar kayak gini. Tapi emang lebih ringkas kalau jadi satu bar kayak gini sih. Mesin cari sekaligus untuk input website. Kita coba masuk ke Google dan masih merender dengan baik ya. Nggak ada masalah apa-apa. Coba kita buka browser tes. Ini kalau dilihat dari laman errornya sih sepertinya dia udah pakai engine dari Chromium deh. Soalnya tampilan errornya seperti ini kalau di Google Chrome atau browser berbasis Chromium lainnya. Jadi gak heran kalau bisa buka YouTube tadi. Kalau kita coba ketik Chrome version, apakah muncul? Oh, nggak muncul ternyata. Ini kalau kita buka di website What's My Browser, dia kedeteksi kalau kita pakai engine Qt Web Engine, yang berarti ini adalah mesin Chromium, yang berarti bukan HTML versi KDE sendiri. Jadi ini adalah Chromium modifikasi KDE. Jadi menarik ya, ternyata browser setua ini masih di maintenance sampai sekarang. Dan mungkin experience-nya akan sama saja kalau kita mencoba Falcon ini, karena pada dasarnya Falcon sepertinya
adalah Conqueror versi yang lebih baru lagi mungkin. Jadi menarik ya, dari komunitas open source seperti KDE ini membangun sebuah mesin yang digunakan oleh banyak browser zaman sekarang. Jadi segitu saja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.